Selamat sore Sobat Petani Gaharu Indonesia. Pada saat sore hari ini kita coba mereview hasil inokulasi gaharu kita beberapa bulan yang lalu. Jadi saat ini tanggal 29 April 2022, kita mau melihat yang pertama hasil inokulasi dengan metode serbuk yang banyak dijual ya di toko online. Nah itu kita mau lihat hasilnya. Nah dari 3 metode yang kita cobakan di beberapa bulan yang lalu, kita mau lihat bagaimana hasilnya ya. Pertama metode inokulasi dengan serbuk, yang kedua dengan paku, yang ketiga dengan cuka dan kecap ya, kecap asin ya. Nah sebenarnya ada beberapa pohon nanti yang kita coba lihat-lihat lagi ya, review. Ini semua ada sekitar 40-an pohon. Nanti bisa kita lihat perkembangannya ya dengan metode-metode itu. Nah kita akan lihat yang pertama dengan metode inokulasi dengan serbuk ya, serbuk yang dicampur dengan urea, gula merah gitu ya, diendapkan lalu disuntikan. Nah di sini yang pertama kita lihat hasilnya ya. Nah ini belum terlihat ya, belum terlihat. Nah namun di sini di titik kedua di pohon ini ada terlihat nih titiknya ya. Nah ini sudah saya coba tadi kerat ya. Nah ini ada titiknya, ini hitam ya, hitam. Nah lalu kita coba lihat sampingnya. Nah ini juga ada, ini ada ya, tadi saya cungkil dia sampai ke dalam. Nah ini ada, karena memang kalau saya perhatikan memang setahun ini penambahan diameter pohonnya nambah ya, jadi tebal. Nah ini sudah saya papras ya, mungkin ya sekitar inilah, ini 1 cm ya, 1 cm ke dalam, terus saya congkil lagi setengah cm, jadi nambah itu sekitar 1,5 cm lah ke dalam ini. Nah cuman memang kalau dibedah lagi sini pasti ini panjang nih. Saya di beberapa titik juga ada ya, saya lihat ya. Nah lalu yang luar biasanya, jerejeng, wow, ini hasilnya. Nah luar biasa ya, ini hitam semua nih, ini hitam semua. Nah ini hitam, jadi kalau dikopek begini, dibuka ini hitam. Di bekas boran itu ada ya, ini bekas bor, ini bekas bor, ini bekas bor nih, ini hitam semua. Coba kita ini kan sampai ke bawah ya. Nah kita cungkil begini, ini hitam. Nah ini pohon nih. Nah ini keras ya. Ini hitam ya, hitam ya. Nah, kita ini pun sampai ke dalam terus hitam dia. Dahsyat ya. Jadi bisa kita lihat bahwa dengan proses inokulasi dengan serbuk itu juga bekerja ya. Artinya bagus ya ini. Nah, bagus, hasilnya bagus ya. Ini bulat ini hitam sampai ke bawah. Bisa kita lihat nanti. Ini sampai hitam. Nah, saya akan coba bakar ini nanti, akan kita bakar. Wangi nggak gitu ya, saya yakin ini wangi nih, ini wangi dia dibakar nanti wangi. Nah jadi beginilah kondisinya ya. Jadi ini yang terlihat sekali, dia hitam dan seperti membentuk kayu, dia kayu sampai keras itu, bulat, dan dicungkil kulit ini bisa ini dia bulat sendiri gitu ya. Nah itu, ini bekas borannya masih terlihat.
kita coba lihat lagi nanti mana ya yang kira-kira ini di pohon ini ya. Ini ya sebenarnya agak tinggi ya, jaraknya agak tinggi. Nah ini di sini lagi agak tinggi nih. Nah ini, oke. Nah kita coba lihat pohon satunya lagi dengan inokulasi dengan ini apa? Serbuk ya, serbuk tadi. Nah ini pohon satunya yang inokulasi dengan serbuk tadi. Jadi di toko online itu banyak ya tersedia inokulan. Kalau yang saya gunakan ini mereknya Big R ya, Big R yang 51 Gold. Nah itu yang saya gunakan ya. Jadi saya lihat hasilnya cukup bagus ya, cukup bagus. Dan ini nih, ini terlihat ya, terlihat hitam walaupun memang dalam ya, dalam itu dalam. Nah lalu ini juga hitam ya, dalam. Lalu ini, nah ini nih hitam ke dalam ya. Nah dia manjang juga nih, ke bawah manjang ya. Nah itu yang saya gunakan. Memang dari sisi waktu ya, ini waktunya sudah setahun ya. Jadi saya baru sempat mudik lah istilahnya ke sini, jadi bisa ngeliat ini ya. Nah ini yang dengan metode itu saya lihat bekerja ya, ada hasilnya. Nah silahkan nanti kalau bagi petani gaharu yang mau mencobakan dengan metode ini, silahkan. Jadi dia konsepnya dibor ya, dibor lalu disuntik. Jadi teknik ataupun metode penyuntikan sendiri saya melakukannya sebenarnya simple ya, simple. Jadi setelah saya bor, udah saya suntikan dengan komposisi sekitar 30 mili sesuntikan printer ya, suntikan printer itu. Nah pokoknya sampai penuh aja, sampai penuh karena bekas boran kan, sampai penuh. Udah agak keluar penuh dikit, udah tarik, tutup pakai tanah, udah dia biarin aja selama setahun. Nah hasilnya begini nih. Ini kalau dicungkil begini nih, ini kan bisa keluar nih. Nah ini juga udah kayu hitam, di dalamnya kayu hitam. Saya nggak tahu nih gaharu ini punya proses pembentukan kayu ataupun kambium di dalamnya seperti apa gitu ya. Tapi dia seperti terpisah dia dengan ini. Namun semoga ya. Nah ini juga seperti ada yang terbentuk nih. Nah ini seperti ada yang terbentuk hitam. Nah, ini sepertinya bekas luka dulu nih. Bekas luka apakah ini ya? Ini sepertinya agak hitam dia ke dalam. Nah, ada ini lubang ya. Nah inilah hasilnya. Nah, jadi silahkan nanti dicobakan ya. Nah saya berharap bahwa ini nanti terus bekerja dan menghitamkan semua pohon ini ya sampai ke atas ya. Ini tinggi pohonnya kemungkinan sudah ada 9 meter ya, 9 meter, dan diameter batang sekitar 30 cm lah. Nah, keliling lingkarannya belum tahu ya. Nah, saya lihat terjadi ya, jadi penghitaman gubalnya nanti kita coba kita bakar
waktu kita review wanginya ada 3 kondisi saya lihat juga, yang begini, yang hitam begini, lalu ada yang kulitnya itu mengering dan jadi kerak. Nah itu mungkin juga siapa tahu wangi ya. Nah itu kita coba bakar, nanti kita lihat wanginya ya. Oke teman-teman semua, selamat mencoba, semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya. Dan ya sekali lagi, ini semua adalah hobi ya, ataupun hasilnya pun kita juga berserah sama yang kuasa ya, memberikan berkahnya, dan sehingga kita bisa melihat hasilnya gitu ya. Nah saya juga secara ketika ini sudah jadi ataupun nantinya seperti apa pengelolaannya saya belum tahu. Jadi yang saya tahu menanam, menghijaukan, dan hasilnya seperti apa ya, dengan coba-coba metode mana yang lebih baik nanti silahkan dikembangkan ya. Nah nanti di video selanjutnya saya akan coba mereview hasil dari inokulan ke bahan inokulan yang lebih murah ya kan. Ini yang dengan serbuk ini memang agak ada harganya ya. Jadi nanti dari yang termahal, walaupun pasti terjangkau sih saya pikir ya. Dan lalu nanti ada yang medium dengan cuka dan kecap asin. Nah kita lihat hasilnya seperti apa ya. Jadi silahkan diikuti terus. Yang nonton, jika ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan notifikasinya, lonceng, sehingga sharing-sharing kita terkait gaharu ini nanti bisa diikuti terus, karena banyak hal nanti kita bisa ceritakan dan coba buat untuk gaharu ini ya. Jadi inilah pokok gaharu kita yang kita tanam di sekitaran rumah. Nah di sini ya. Nah ini jadi ada dulu sekitar 75 batang. Namun perjalanan waktu ada yang mati, ada yang dicabut ya karena ada pembangunan gitu ya. Jadi inilah tinggal sisa sekitar 45 batang. Semoga 45 batang ini bisa menghasilkan. Kalau hasilnya adalah seperti ini semua, saya optimis bahwa hasil keseluruhan itu cukup mantap ya kan. Jadi juga nanti kita review juga kalau nanti sudah berbunga, berbuah, cara membibitkannya. Nanti silahkan teman-teman semua ikuti ya. Oke lah, begitu dulu teman-teman petani gaharu Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di review kedua dan ketiga dan konten-konten berikutnya terkait gaharu ya. Oke, selamat sore dan salam sehat selalu ya.